Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iga Pemanti, NIM 2018-143-191, dan teman saya Yunita Sari, NIM 2018-143-180. Kami dari kelas 5E, dosen pengampu Peri Firmansyah, MSN, Prodi PGSD, Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan materi Mulok SD kelas 5 semester 2 pada pelajaran seni budaya tema 9 benda-benda di sekitar kita, materi membuat kain jumputan. Baiklah, di sini materi pertama akan dipresentasikan oleh Iga Ulfa Memanti. Kepada Iga, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mulok kain jumputan Palembang. Alasan kami memilih kain jumputan Palembang sebagai materi mulok dikarenakan di wilayah setempat, di Kertapati, tepatnya di 15 Ulu, masyarakat setempat memproduksi kain jumputan. Sehingga materi pembuatan kain jumputan dapat diterapkan di pembelajaran mulok SD kelas 5. Secara tidak sengaja, anak-anak di lingkungan setempat sudah bisa melihat bagaimana cara pembuatan kain jumputan. Jadi, peserta didik akan lebih mudah memahami materi mulok tersebut. Membuat kain jumputan tidak membutuhkan banyak biaya, sehingga tidak memberatkan orang tua peserta didik. Pembelajaran mulok ini dapat mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik, dan juga menambah pengetahuan peserta didik yang bisa diterapkan suatu saat nanti, sehingga dapat melestarikan ciri khas kota Palembang. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Yunita Sari. Kepada Yunita, saya persilakan. Kain pelangi atau kain jumputan merupakan produk kerajinan tenun yang diciptakan dengan teknik tie-dye atau ikat celup. Nah, di Indonesia ini sendiri pengembangan kain ikat celup atau kain jumputan itu dipelopori oleh Gea Sukasa, Pangebean, dan Carmita Mambu. Pembuatan kain jumputan pada awalnya itu dibuat dengan unsur tradisional dan menggunakan bahan pewarna alami yang diperoleh oleh lingkungan sekitar. Namun, seiringnya dengan perkembangan pada mode dunia dan teknik tie-dye mulai dimodifikasi menjadi sebuah teknik modern, yaitu yang dari tadinya ikat celup, dan muncullah berupa produk fashion seperti keluar kaos, rompi, jaket, jeans, dan aksesoris yang berbentuk dengan kain jumputan. Makasih. Baiklah, kita akan mempraktekkan cara membuat kain jumputan. Di sini kita akan membuat motifnya. Kalau saya akan menggunakan batu dan kelereng. Kalau saya akan membuat motifnya itu hanya memutar bagian kainnya saja. Motif jumputan ini sesuai keinginan kita sendiri jika ingin membuatnya. Sekreatif mungkin. Iya. Jika menggunakan batu, batunya diletakkan, kemudian diikat. Gunakan karet. Baiklah, ini sudah selesai. Kurang lebih kalau yang hanya pakai karet seperti ini, hanya diikat saja. Yang menggunakan batu dan kelereng seperti ini. Ikatnya kencang-kencang. Mari kita warnai. Baiklah, Sebelum kita wantek, kita rendam dulu kainnya menggunakan air biasa. ini kain yang sudah dimotifi tadi direndam dulu Sampai semuanya basah. Kemudian dikeringkan. Setelah direndam lalu dikeringkan atau bisa jadi diperas dulu. Selanjutnya, setelah airnya sudah berkurang, selanjutnya kita akan mewarnai. Baiklah, di sini akan memulai mewanteki kainnya, yaitu kalau di sini teman saya Iga Ulfa itu memulai pewarnaan dengan ikat celup. Kalau saya akan memulai pewarnaan dengan pewarnaan bisa disebut dengan tuang ikat. Baiklah, di sini saya memberikan warna biru tua. Ini adalah proses pewarnaan pada kainnya. Di sini adalah teknik tuang yang digunakan Iga ini, teknik ikat celup. Bisa dilihat di sini. Kemudian setelah direndam, tunggu kurang lebih 1 jam.
sampai warnanya merata. merata. Setelah diberi warna dan didiamkan beberapa saat, selanjutnya akan kita cuci atau kita bilas dengan air yang bersih. Nah, ini proses pembilasan. Terus diperas hingga kering. Lalu jika sudah kering, akan kita buka ikatan yang kita ikat tadi seperti batu dan kelereng yang berada di sini. Baiklah, bisa dilihat. Nanti hasilnya akan seperti ini. Bentar ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Yeay. Ternyata membuat kain jumputan itu sangatlah mudah dan cukup berhasil Dan tidak membutuhkan biaya yang banyak. Ini adalah hasil dari pembuatan kain jumputan kami. Ini menggunakan motif kelereng dan batu tadi. Sedangkan yang ini tuang, menggunakan pewarnaan tuang dan motif tekan putar, dan jadinya seperti ini. Bisa dilihat. Setelah seperti ini tinggal dijemur. Tinggal dijemur atau bisa dikeringkan lewat apa saja. Baiklah, kesimpulannya yaitu kain jumputan itu kan dikenal dengan sebutan kain pelangi. Kain jumputan juga merupakan produk kerajinan tenun yang diciptakan menggunakan teknik tie and dye atau ikat celup. Baiklah, ini contoh dari kain jumputan ikat celup. Saran kami gunakan air panas untuk melarutkan lanteksnya agar warnanya lebih pekat. Jadi untuk teman-teman, marilah kita bersama-sama melestarikan budaya batik yang ada di Wilayah Palembang kita. untuk menjaga ciri khas dari kota kita tercinta. Yaitu kota Palembang. Baiklah, saya Yunita Sari dan teman saya Tiga Orpo Memanti. mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata atau perilaku. Di sini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mulok kami yang kami dapat dari hasil observasi saya dan teman saya kemarin. Nah, di sini hasil dan pengamatan kami dari mulok muatan lokal kami yaitu berupa kain jumputan yang cocok untuk anak SD, yaitu di sini muatan lokal daerah itu sudah cukup berhasil di daerah Kertapati atau di daerah kota Palembang, terutama di bagian kain jumputan, bisa membuat jadi ciri khas kota Palembang. Nah, keberhasilan itu tersebut ditunjang juga oleh beberapa faktor. Faktor pertama yaitu dari pemerintahan provinsinya, dari kotanya yang begitu kuat. Nah, yang kedua yaitu keikutsertaannya dari masyarakat sekitar untuk mengangkat ciri khas dari kota Palembang. Nah, dalam itu kan masyarakat juga bisa menerapkan untuk melestarikan budaya yang ada di kota Palembang, terutama di kain jumputan, bisa menjadi ciri khas kota Palembang. Nah, baiklah, di sini saya akan melihatkan hasil pengamatan yang langsung saya dan teman saya ambil di yang bertempatnya di wilayah Kertapati, di 15 Ulu, di Gedung Gria Agung Tuan Kentang. Nah, di sini saya akan melihatkan gambar. Nah, di sini ada gambar kain jumputan yang sudah jadi dengan warna merah dengan motif yang sangat indah. Yang kedua ini sama kain jumputan yang kami ambil langsung di Gedung Gria Agung Kentang Tuan Kentang di 15 Ulu. Nah, kemudian ini ada, kebetulan kami sangat beruntung, di sini ada lagi proses penjemuran yang sudah diwarnai dan diberi motif. Ini sedang dijemur kain jumputannya. Yang ini, nah, udah selesai. Baiklah, ini adalah sekian presentasi dari kelompok kami. Jika semoga materi kami mudah dipahami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.